Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BBM Belajar Bareng Majid. Ini adalah video ketiga dari seri Study Skills yang akan membantu teman-teman untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sebagai seorang pembelajar di bidang hubungan internasional ataupun ilmu sosial humaniora lainnya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bahasan dari video yang lalu. Di video yang lalu, kita sudah membahas terkait dengan buku-buku apa saja yang perlu teman-teman baca ketika ingin menulis sebuah karya ilmiah. Bagaimana kemudian cara membukunya, bagaimana kita mendapatkan intisari dari bukunya sehingga berguna bagi proses penelitian kita. Bagaimana kita juga sudah membahas bagaimana caranya agar buku tersebut mampu meningkatkan kemampuan kita dalam menulis akademik. Dan juga di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan bagaimana menulis latar belakang yang meyakinkan bagi para penguji, bagi para reviewer, bagi para pembaca bahwa penelitian Anda layak untuk diteliti dan juga menarik untuk dibaca lebih lanjut. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan tersebut dengan ke sesi literature review atau tinjauan pustaka. Dalam proses penulisan karya ilmiah, literature review atau tinjauan pustaka adalah salah satu bagian yang paling sentral. Karena di bagian inilah teman-teman menunjukkan bahwa penelitian Anda benar-benar layak untuk diteliti. Jika di bagian latar belakang, Anda baru menjelaskan terkait dengan apa sih studi kasus yang ingin dibahas, bagaimana sih approach yang akan digunakan atau pendekatan yang digunakan, lensa perspektif apa yang ingin digunakan untuk melihat latar belakang tersebut, studi kasus tersebut. Di bagian literature review inilah Anda benar-benar menunjukkan bahwa penelitian Anda layak diteliti karena Anda ingin menunjukkan bahwa Anda tidak mengulang apa yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain, tidak ingin mengulang apa yang sudah diceritakan oleh orang lain. Di bagian ini Anda menjustifikasi kata kunci novelty, kebaruan. Nah, kalau teman-teman nanti ditanya apa kebaruan atau novelty dari penelitian Anda, disinilah Anda menunjukkan novelty-nya, kebaruannya. Memang, untuk mahasiswa S1, tuntutan kebaruan itu tidak sesignifikan bagi mahasiswa S3. Apalagi yang sudah menjadi dosen, begitu ya. Bagi mahasiswa S1, tuntutan kebaruannya sebatas bahwa Anda bisa menunjukkan Anda tidak mengulang apa yang sudah ada, tidak mengcopy paste apa yang sudah ada, atau sama persis dengan penelitian yang sudah ada. Misal sudah ada yang meneliti terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Presiden Jokowi dengan menggunakan kerangka pemikiran two-level game dalam merespon misalnya kasus Laut Cina Selatan. Anda tidak melakukan penelitian yang sama persis, dengan studi kasus yang sama persis, dengan kerangka pemikiran yang sama persis, ya, dalam penelitian Anda. Maka Anda harus menjustifikasinya. Bagaimana cara menjustifikasi itu? Gunakanlah literature review ini sebagai sarana Anda menjustifikasi bahwa Anda tidak mengulang yang sudah ada. Anda tidak lagi mengulang tadi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Presiden Jokowi untuk merespon kasus Laut Cina Selatan dengan kerangka pemikiran two level game. Karena itu akan sangat sama persis dengan yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi meskipun bagi mahasiswa S1 tuntutannya tidak setinggi itu untuk menunjukkan novelty, kebaruan misalnya, kebaruan teoritis atau kebaruan metodologis, tetapi tetap saja membaca karya-karya penelitian yang dikerjakan dengan sangat serius, khususnya misalnya yang berasal dari karya disertasi, akan sangat membantu Anda dalam mengimajinasikan, menggambarkan bagaimana mencari novelty tersebut. Dan di sini saya sudah punya beberapa buku yang akan saya gunakan untuk menunjukkan bagaimana cara literature review menyajikan sebuah novelty. Dan dua utama yang akan saya bahas adalah dua buku ini. Pertama adalah buku Vedi Hadis, Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah, yang merupakan terjemahan dari karya Vedi Hadis, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, yang terbit sebelumnya di Cambridge University Press tahun 2016 dan kemudian diterjemahkan dan diterbitkan lagi oleh LP3S bersama dengan Lab Sosio Universitas Indonesia. Dan buku kedua adalah Creative Distractions, Economic Crisis and Democracy in Latin America yang ditulis oleh Francisco Gonzalez yang berasal dari disertasi penulisnya di Department of Politics and International Relations, University of Oxford. Oke.
Kita fokus pada pembahasan terkait dengan literature review. Misalnya kita gunakan dulu buku ini, Creative Destruction. Ketika berbicara terkait dengan ekonomi krisis dan demokrasi, maka di bagian literature review, tugas pertama Anda sebagai seorang peneliti harus mengklarifikasi terlebih dahulu bagaimana para peneliti sebelumnya membahas terkait dengan ekonomi krisis, bagaimana membahas terkait dengan democratizations di kawasan Amerika Latin, atau hubungan antara keduanya di kawasan yang lain. Itu adalah tugas utama Anda yang harus Anda sajikan dalam literature review. Yang seperti ini juga sama, ketika Anda ingin membahas terkait dengan populisme Islam di Indonesia dan di Timur Tengah, maka Anda harus membahas apa itu populisme Islam, mengapa Indonesia, mengapa Timur Tengah, bagaimana para peneliti sebelumnya membahas terkait dengan politik Islam di Indonesia maupun di negara-negara Timur Tengah. Untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda tidak akan mengulang apa yang sudah ada sebelumnya. Ya, literature review tuntutannya adalah Anda tunjukkan bahwa Anda tidak mengulang. Oke, ini terus saya ulang-ulang agar Anda tidak melakukan pengulangan tersebut di skripsi Anda. Nah, sekarang kita baca di sini misalnya. Ditulis di chapter 1, Financial Shocks, Economic Crisis, and Democracy in Theory and Practice. Penelitian ini ya memulainya dengan bagaimana financial shocks atau krisis ekonomi itu berkorelasi, berhubungan dengan proses demokratisasi. Ya, dia ingin memperlihatkan apa sih yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan krisis. Itu yang harus Anda tunjukkan dulu. Shocks, apa bedanya antara economic shocks and economic crisis? Anda harus klarifikasi itu dulu. Bagaimana caranya? Ada rujuklah penelitian-penelitian sebelumnya membahas economic shock and economic crisis. Ya. Nah, kemudian terkait dengan krisis. Kemudian terkait dengan origins of crisis. Apakah origins of crisis itu berasal dari external shocks atau dari internal shocks? Atau kombinasi dari keduanya? Nah, itu yang harus Anda klarifikasi terlebih dahulu sebelum Anda melanjutkan pembahasan di bagian bab pertama. Nah, kemudian di sini tulis literature review and this volume's contributions misalnya. Ya, misalnya di sini, the Anglo-American scholarly literature on transitions to and breakdowns of democracy that took off in the 1970s and dominated the field in 1980s and 1990s identified economic shocks and crises as being among the important factors that have contributed to the toppling of political regimes, democratic or otherwise. Jadi ada sebuah klaim bahwa literatur-literatur yang ditulis dalam bahasa Inggris, ya Anglo-American itu biasanya berasal dari Anglo itu Inggris dan juga Amerika, khususnya berarti menunjukkan literatur berbahasa Inggris gitu ya. Kenapa ini penting untuk memberikan konteks bahwa negara Latin Amerika itu pada dasarnya bahasa mereka bukan bahasa Inggris, bahasa mereka adalah Spanyol dan Portugis, ya. Tapi di sini untuk menunjukkan bahwa literatur scholarly, literatur akademik Anglo-American terkait dengan transisi atau breakdown atau jatuhnya demokrasi yang terjadi di tahun 1970-an dan kemudian mendominasi bidang studi comparative politics ini ya, comparative political economy, bidang studinya pada tahun 1980-an hingga 1990-an mengidentifikasi bahwa economic crisis and shocks, ya, krisis ekonomi dan juga guncangan dalam ekonomi sebagai salah satu faktor paling penting yang berkontribusi pada jatuhnya rezim politik, baik rezim politik tersebut otoritarian atau rezim politiknya demokratis. Ya, jadi bisa, itu adalah namanya menunjukkan apa yang sudah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya sudah sepakat bahwa ada hubungan nih antara ekonomi krisis dengan demokrasi. Nah, kemudian mereka mengutip beberapa penelitian sebelumnya, ya, terkait dengan ekonomi krisis and demokrasi, baik dari Latin Amerika maupun dari luar Latin Amerika. Misalnya dari Latin Amerika, beliau, ya, Francisco Gonzalez ini mengutip buku dari Charles Boyce
yang menulis buku Democracy and Redistributions. Apa hubungannya antara economic shocks atau economic crisis dengan democratizations? Rupanya ada hubungannya dalam hal, misalnya di sini, redistributive struggles are at the heart of the choice of political regimes. Bahwa pilihan rezim politik dari warga negara itu berhubungan erat dengan redistributive struggles, perjuangan untuk melakukan redistribusi atas sumber daya. Perjuangan atas redistribusi sumber daya tersebut, ya, di antara faktor penyebabnya adalah karena adanya economic shocks. Kemudian distribusi juga dia bahas misalnya dari Acemoglu dan Robinson yang menyebutkan bahwa distributional conflict lie at the heart of politics. Bahwa jika Anda ingin melakukan studi politik, ya Anda harus melihat aspek distribusionalnya itu. Ya. Berarti ada namanya material base of politics. Nah, kenapa penting Charles Boyce dan Acemoglu Robinson? Karena baik Charles Boyce dan Acemoglu Robinson, mereka membawa insights dari game theory dalam penelitian terkait dengan ekonomi politik. Nah, jadi lihat, mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan oleh para peneliti terdahulu itu tidak hanya menunjukkan mereka bicara apa, tapi juga apa yang menjadi kerangka pemikiran mereka, apa yang menjadi approach yang mereka gunakan dalam melakukan penelitian mereka, sehingga teman-teman nanti bisa menunjukkan apakah Anda dalam penelitian Anda ingin mengikuti yang lama, which is fine, dalam hal kerangka pemikirannya, tadi dalam hal approach-nya, atau Anda ingin berbeda. Di sini misalnya, dia mengutip dua yang game theory ini, ya, dari Charles Boyce dan juga Acemoglu Robinson, itu karena Francisco Gonzalez ingin mengikuti approach tersebut, tapi kemudian menambahkan dengan hal lain, yakni faktor ideasional. Kenapa? Karena Charles Boyce ingin membangun kerangka pemikirannya nanti dengan 3I, ideas, interest, and institutions, yang sudah menjadi tradisi dari para peneliti comparative political economy, ya, atau ekonomi politik perbandingan di banyak penelitian yang lain. Itu sudah dibahas misalnya di buku comparative politics ini, di chapter yang ditulis oleh Peter Hall, begitu ya. Jadi yang namanya approach itu bisa jadi diikuti, seperti yang ditulis oleh Francisco Gonzalez di buku ini. Tapi yang membedakan apa? Ya, Charles Boyce dan Acemoglu Robinson tidak menggunakan studi kasusnya Amerika Latin pada masa Perang Dingin sampai krisis 2008, begitu ya. Jadi menunjukkan perbedaan sekaligus kesamaan itu juga penting ditunjukkan. Nah, sekarang bagaimana jika ingin menggunakan approach yang berbeda dengan penelitian sebelumnya? Contohnya ada di sini di bukunya Fedi Hadis yang satu ini. Di sini Fedi Hadis membahas terkait dengan populisme Islam di Indonesia dan di Timur Tengah. Di latar belakang sudah dijelaskan kenapa Indonesia. Ya, karena Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Kenapa dengan Timur Tengah? Karena selama ini kajian terkait dengan politik Islam itu selalu merujuk pada Timur Tengah. Padahal ada loh negara di luar Timur Tengah, jumlah penduduk muslimnya lebih besar daripada yang di Timur Tengah, yang seringkali luput dari perhatian para peneliti politik Islam. Nah, sekarang kita lihat Fedi Hadis ketika ingin membahas terkait dengan populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah, melakukan literatur review dulu, tinjauan kepustakaan dulu, meninjau literatur terkait dengan populisme Islam, politik Islam di Indonesia maupun di Timur Tengah, dengan dua negara Timur Tengah yang menjadi fokus utama, yakni Turki dan Mesir. Di sini, misalnya, beliau mereview buku-buku terkait dengan politik Islam di Indonesia sebelumnya. Misal, yang klasik ada bukunya Clifford Geertz yang membagi
politik di Indonesia ke dalam 3 aliran. Ada aliran abangan, ada aliran santri, dan juga ada aliran priai. Itu menjadi 3 golongan. Dikenallah politik golongan. Itu adalah pendekatan yang digunakan oleh Clifford Geertz. Kemudian beliau juga merujuk bukunya Robert Haffner yang berbicara terkait dengan civil Islam. Ya. Di sini, dan melihat adanya identifikasi potensi demokratisasi secara kultural tertanam, embedded cultural democratization potentials, ya, dalam Islam di Indonesia. Karena Robert Haffner banyak bicara terkait dengan NU sebagai kekuatan sivil Islam yang punya semangat demokratisasi, khususnya di masa Orde Baru. Jadi merujuk dulu apa yang sudah dikatakan oleh orang-orang sebelumnya terkait dengan politik Islam di Indonesia. Jadi tadi ada yang pakai aliran, kemudian Haffner itu terkait dengan kultural pendekatannya, kemudian kemudian dari Oven, ya. Oven ini misalnya melihat adanya tesis moderation tesis moderasi yang menunjukkan bahwa faktor ideasional dalam proses politik Islam di Indonesia. Nah, buku ini ingin menggunakan pendekatan yang berbeda dari penulis-penulis sebelumnya. Ada yang tadi aliran, ada yang kultural, ada yang ideasional. Buku ini, kata Fedi Hadis, ingin menunjukkan dari perspektif ekonomi politik. Sudah beda approach-nya. Jadi literatur review di sini digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian Fedi Hadis dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan politik Islam di Indonesia. Ya, di sini saya menemukan ini catatan tulisan tangan saya ketika saya membaca buku ini untuk penelitian saya tahun 2019 sampai 2022 yang lalu. Jadi ketika teman-teman membaca pastikan menulis ya, sehingga tidak langsung lupa begitu. Nah, kemudian populisme, direview lah populisme. Populisme itu definisinya beragam. Populisme itu punya banyak approach, ada yang ideasional, ada yang struktural, ada yang political ekonomi, ada yang organisasional, ada yang diskursus, macam-macam. Ya, di sini dia ingin menunjukkan bahwa populisme itu pakai pendekatannya political ekonomi, ekonomi politik. Ya, misalnya merujuk dari yang paling klasik misalnya, ya, terkait dengan populisme, teori-teori populisme dari misalnya Mood and Kaltwasser, dari bukunya Johnson, dari bukunya siapa lagi nih, Hawkins, ya, Mitsuno, dan menunjukkan bahwa ternyata selama ini penelitian terkait dengan populisme itu seringkali terkonsentrasi di satu wilayah namanya Amerika Latin. Nah, masih belum terlalu banyak yang membahas populisme di kawasan Asia Tenggara. Dan apalagi populismenya itu yang berkaitan dengan identitas keislaman. Tetapi identitas keislaman tidak dibaca dari dimensi kultural, justru dibaca dari dimensi yang lain. Di sini dari dimensi ekonomi politik. Ya. Jadi itulah bentuk literatur review. Apa yang sudah dikatakan oleh peneliti sebelumnya, kemudian Anda tunjukkan di mana sisi kesamaan penelitian Anda dengan yang sebelumnya. Misal, studi kasusnya sama. Dan tidak boleh berhenti di situ. Di sisi mana Anda berbeda dengan penelitian sebelumnya? Oke, studi kasusnya sama, tapi teori yang akan Anda gunakan beda. Sebelumnya sudah pakai pendekatannya kultural, sudah pakai pendekatannya politik aliran, sudah pakai pendekatan ideasional. Di sini saya akan pakai pendekatannya ekonomi politik. Ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa ketika Anda menulis, Anda sudah membaca. Jadi tidak hanya dengan menulis itu Anda asal menulis, tapi Anda juga sudah membaca. Nah, buku-buku atau jurnal-jurnal yang kemudian Anda kutip tadi di literatur review Anda, apakah sudah menjadi otomatis tidak boleh digunakan lagi? Itu tergantung. Nah, ini seringkali yang dilupakan juga oleh para mahasiswa itu begini. Ketika di bagian literatur review, Anda menunjukkan bahwa Anda akan berbeda dari misalnya penelitian sebelumnya, misalnya dari segi pendekatan.
Akan sangat aneh ketika buku yang sama atau artikel jurnal yang sama Anda gunakan lagi di bagian kerangka pemikiran. Kenapa? Anda sudah katakan Anda akan berbeda dari bagian approach-nya, kerangka pemikirannya. Misal, di sini sudah dibahas tadi pakai Robert Hefner yang civil Islam. Faktornya misalnya terkait dengan kultural. Terus Anda katakan di bagian literature review, saya tidak akan mengikuti kulturalnya meskipun sama-sama studi kasusnya di Indonesia. Kemudian di kerangka pemikiran Anda banyak mengutip Robert Hefner, itu yang nggak nyambung. Ya, kalau Anda ingin menunjukkan Anda berbeda, jangan kutip lagi di bagian kerangka pemikiran bahwa Anda menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda dari yang sebelumnya. Tapi bisa jadi buku Robert Hefner itu berguna ketika Anda sedang mencari data-data di bab pembahasan. Ya, di bagian pembahasan bisa jadi Anda mengutip atau Anda merujuk dari jurnal yang sudah Anda bedah di bagian kerangka pemikiran. Nah, misal Anda membutuhkan data terkait dengan bagaimana NU membangun gerakan demokrasi di masa Orde Baru. Ya, bukunya Robert Hefner bisa menjadi salah satu sumber data, sumber rujukan Anda. Tapi jangan sekali-kali Anda seperti seseorang yang hanya mengikuti Robert Hefner saja. Karena itu artinya Anda tidak ada bedanya dengan Robert Hefner. Ya, misalnya berapa halaman, 3 halaman, 4 halaman, kutipannya Robert Hefner semua. Nah, itu kan menunjukkan Anda hanya mengikuti Robert Hefner saja. Walau Anda di awal sudah mengatakan Anda akan berbeda dengan Robert Hefner. Mana buktinya? Ya, itu dia. Jadi, kegunaan dari literatur review itu kurang lebih semacam itu. Anda menunjukkan apa perbedaan dan persamaan penelitian Anda dari penelitian sebelumnya. Sehingga menempatkan penelitian Anda sebagai sesuatu yang baru, orisinil, tidak hanya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian, ya, Anda berhati-hati ketika menggunakan rujukan yang sama untuk di bagian pembahasan kasus Anda. Kurang lebih begitu untuk video kali ini. Video berikutnya akan kita lanjutkan terkait dengan study skills ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.